Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sahabat Galilea Community of Christ. Sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan Yesus. Pada hari ini, kitalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan, sorak-sorai, sukacita buat Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan, haleluya. Sebab Tuhan memberikan kuasa buat setiap kita dan menjadikan kita lebih dari para pemenang. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita, angkat suara kita dengan sukacita. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yo, sama-sama dengan iman katakan, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Here we go. Haleluya. Dibakala pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang, kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ayo sama-sama lebih semangat lagi, kita angkat suara kita memuji Tuhan. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama, haleluya. Dibakala pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama haleluya, haleluya. Bertepuk tangan di atas kepala kita. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Angkat suara kita, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih semangat lagi, katakan haleluya. Dibakala pancinya Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kiri katakan, kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan buat suara haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Sebab itu dengan segenap hati kami datang menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu memulihkan, memberkati, bahkan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu
pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Dengan satu hati kita sama-sama katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dan sepati kami datang menyembah Kau Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama sembah Tuhan, katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sama-sama kita sembah Dia. Oh, segala pujian bagi-Mu, segala sembah kami bagi-Mu, Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau yang setia, Kau kekuatan, Kau keselamatan kami, Tuhan. Sebab itu kami menyembah-Mu, kami memuji-muji-Mu. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, kami sembah, oh Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita angkat tangan kita dua-dua sembah Dia. Haleluya. Oh, segala pujian
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku banyak lebih sungguh lagi segala pujian, syukur bagimu. Oh Tuhan, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku banyak memuji, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku banyak memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea, jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari kita siapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya ingatkan bahwa nanti ada perjamuan kudus, saudara ya. Siapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur atau sirup dan roti di rumahmu, supaya nanti bisa mengikuti perjamuan kudus. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus segala kemuliaan hanya bagimu. Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami kuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami boleh berada di hari Minggu pertama di bulan Februari. Kami bersyukur Tuhan telah menuntun, memberkati kehidupan kami di hari-hari di 2022 ini. Terpujilah Engkau dan urapi kami saat kami membaca firman-Mu. Buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi tempat kami masing-masing, bahkan di setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku. Setiap orang yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan pada gilirannya berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata, amin. Saudara, siapkan pembacaan di Galatia pasalnya yang ketiga pada ayat 14. Tema khotbah saya hari ini adalah langkah untuk hidup berkelimpahan. Saya percaya saudara suka ini. Amin. Ya, saudara mau di 2022 ini saudara hidup berkelimpahan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Mari saudara kita lihat di dalam Galatia pasal 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, saya pastikan selama kita hidup di dunia ini, kita tidak luput dari yang namanya kebutuhan, keperluan, tapi juga keinginan. Kebutuhan dan keinginan hari ini beda tipis. Karena itu semua orang ingin diberkati,
atau ingin menerima yang namanya berkat. Saudara ingin, saya juga. Haleluya. Maka itu judul firman Tuhan ini adalah kunci berkat. Amin. Kunci berkat. Langkah untuk hidup berkelimpahan. Haleluya. Nah, kalau kita sudah mendapat kunci berkat, maka berkat Tuhan pasti terbuka dan melimpah dalam hidup kita. Amin. Yesus sudah memberikan kunci kerajaan surga kepada kita ya. Saudara, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kunci itu sudah diberikan. Bukan hanya kunci surga tapi juga kunci berkat. Haleluya, katakan amin. Saudara, dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-14 dikatakan ya, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu bangsa kafir, saudara. Sebab bangsa lain itu menurut orang Yahudi adalah kafir. Nah, saudara, pengertian kafir di sini adalah orang-orang yang di luar keturunan Abraham. Ya, di luar keturunan yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah saudara keturunan Abraham? Berarti saudara kafir. Apakah orang-orang yang teriak kafir kepada kita adalah keturunan Abraham? Haleluya. Nah, saudara, iya, artinya kafir teriak kafir. Nah, saudara, secara lahiriah dengar baik. Kita, saudara dan saya bukanlah keturunan Abraham. Tetapi dengar baik saudara, secara rohaniah di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya menjadi keturunan Abraham. Ada amin saudara? Nah, berkat Abraham bukan hanya berkat jasmania. Bukan hanya berkat jasmani saudara. Tetapi juga berkat rohani. Atau bukan hanya berkat rohani. Tapi juga berkat rohana. Haleluya saudara. Dan berkat terbesar yang kita terima sebagai keturunan Abraham. Ya, sebagai keturunan Abraham rohani ya tentunya saudara. Adalah berkat keselamatan. Amin. Nah saudara, tema terbesar dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu adalah rencana dan penggenapan penyelamatan Allah atas semua manusia melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Yang tidak percaya, yang menolak, mampus. Ya. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya binasa. Jadi jangan pikir saudara masuk surga yang tidak menerima Yesus. Jangan saudara GR. Jangan saudara pikir saudara masuk surga, apa jaminannya saudara? Ya, kita di dalam Yesus Kristus punya kepastian, punya jaminan. Siapa yang jamin? Yesus Kristus. Di mana Yesus hari ini? Di surga. Maka Yesus bilang, dimanapun aku berada, kamu pun berada. Yang tidak bersama Yesus, yang tidak percaya Yesus, binasa. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, ya, kalau engkau belum terima Yesus, buka hatimu, terima Yesus. Ya, katakan apa yang saya katakan hari ini. Tuhan Yesus, aku membuka hatiku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah saudara ya, haleluya. Nah saudara, ini berkat terbesar yang kita terima sebagai keturunan Abraham secara rohani adalah berkat keselamatan. Kalau kita sudah menerima berkat keselamatan, berkat rohani, maka berkat rohana itu mengikuti. Amin.
Berkat jasmani itu mengikuti. Oleh sebab itu saudara, mari kita lihat. Ada beberapa kunci rahasia berkat yang ditulis dalam Alkitab. Ya, ingat saudara ya, saudara, kunci ya rahasia berkat yang ditulis dalam Alkitab. Yang pertama saudara, di Keluaran, ya, saya akan mengajak saudara melihat di Keluaran pasal 23, ya. Keluaran pasal 23 dikatakan begini saudara, pada ayatnya yang ke-25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Yang pertama saudara adalah beribadah. Ini kunci ya rahasia berkat ya yang ditulis di dalam Alkitab. Yang pertama saudara, ini langkah pertama yang harus kita buat supaya kita hidup berkelimpahan, yaitu beribadah. Nah saudara, dikatakan tetapi kamu harus beribadah. Ya. Maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, dalam beribadah, apa yang kita lakukan di sana? Ya, dalam beribadah kita menghormati Tuhan. Kita memuliakan Dia, dan kita apa? Mengagungkan namanya. Janji Tuhan bagi mereka yang beribadah adalah Tuhan memberkati sandang, pangan, dan papan. Yaitu apa? Makanan, minuman, pakaian, dan semua kebutuhan kita. Amin. Bukan hanya itu saudara, tetapi Tuhan juga akan menjauhkan daripada saudara dan saya semua jenis penyakit dari tubuh kita. Wow. Sekarang masa pandemi COVID-19, saudara, mungkin saudara alumni, ya, tetapi saudara hari ini sembuh, iya kan? Tuhan luar biasa, amin. Nah saudara, jadi bukan hanya kita diberikan memberkati roti makanannya, air minumannya, tetapi dikatakan menjauhkan daripadamu sakit, penyakit, ya. Tuhan akan menjauhkan daripada kita sakit penyakit. Apakah Pak Pendeta tidak pernah sakit? Pernah. Tapi ada mujizat kesembuhan. Amin. Nah, saudara, jadi kita perlu apa? Ya, kita perlu beribadah. Tuhan berkati roti makanan kita. Tuhan berkati air minuman kita. Ya, dijauhkan daripada kita sakit penyakit. Tapi juga saudaraku, kita harus menjaga apa? Pola makan yang sehat. Hari-hari ini saudara, kita sedang diajarkan ya. Sudah 2 tahun lebih kita diajarkan mencuci tangan yang benar. Mengingatkan kita supaya kita sebelum makan cuci tangan. Atau dikit-dikit cuci tangan. Cuci tangan kok dikit-dikit. Nah saudara ya. Jadi beribadah, mencari Tuhan itu sangat penting saudara. Dan harus menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Matius pasal 6:33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Saudara hari ini beribadah, mungkin saudara setiap hari, mungkin bisa 5, bisa 7, bisa setiap jam saudara beribadah. Kenapa? Karena ada ya ibadah di online saudara ya. Ya ini keuntungan zaman kini saudara ya. Jadi setiap peristiwa itu ada hikmah, ada keuntungan, tapi juga ada kerugian ya. Bukan hanya kerugian tapi juga keuntungan. Ya keuntungan di zaman pandemi ini apa? Kita sudah gak usah susah-susah jalan, pergi ke mall tempat ibadah.
Ya kan, kalau dulu kan tempat ibadahnya di mall kan supaya apa, sekaligus jalan-jalan, kuliner, ya juga shopping ya. Habis shopping baru masuk gereja. Jangan saudara, gereja dulu baru shopping. Haleluya. Kalau saudara shopping dulu baru masuk gereja, aduh nanti persembahan tinggal sisa. Saudara ya, haleluya. Nah saudara, jadi hari ini kita tinggal di rumah saja, tapi kita bisa masuk gereja yang ada di mana saja, ya kan? Yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada di Amerika, yang ada di Belanda, yang ada di Australia, tapi kita masih tetap ada di rumah. Ini luar biasa. Kita keliling dunia, tetapi kita tetap berada di rumah. Haleluya, ini luar biasa saudara. Nah saudara, setelah Yesus bangkit dari kubur, ya, dia tidak banyak lagi mendemonstrasikan mujizat. Tetapi Yesus lebih banyak berbicara tentang kerajaan surga. Amin. Kita adalah warga kerajaan surga dan Tuhan adalah Raja kita. Katakan amin. Karena itu kita sangat bergantung kepada Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Karena itu kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan berdoa kepadanya. Amin saudara. Jadi langkah pertama menuju hidup berkelimpahan di 2022 ini adalah rajinlah beribadah. Amin. Rajinlah beribadah. Saudara tinggal ya seperti ini ya saudara, ya tinggal saudara klik saja ya mau pindah mana ya. Ada banyak gereja di YouTube hari ini saudara ya. Nah jadi ingat, yang pertama apa? Beribadah. Saudara pingin diberkati tapi gak mau beribadah, malas, ya Tuhan juga malas nih. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, kita lihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-10, ya. Amsal pasalnya yang ke-10 pada ayatnya yang ke-4 dikatakan begini saudara. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Haleluya. Saudara, apa yang kedua yang saya mau katakan? Perhatikan sekali lagi. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, semua orang tentu mau menjadi kaya. Saudara mau jadi kaya? Saya juga. Kalau saudara mau jadi kaya, itu keinginan Tuhan loh. Kaya bertambah kaya, semakin kaya. Amin. Iya saudara. Nah, apa saudara mau jadi kaya? Amin. Nah, saya pikir cukup kaya saja. Tidak perlu kaya raya. Ya kan? Tapi kalau saudara mau kaya raya gak apa-apa. Karena memang Alkitab bilang seperti Yakub, kaya bertambah kaya, semakin kaya. Artinya kaya raya. Ayub juga, dia adalah seorang yang terkaya, berarti kaya raya. Nah saudaraku yang kekasih, tapi bagi saya enggak usah kaya raya deh. Kaya aja. Yes, saudara, amin. Iya. Kenapa? Kenapa Pak Pendeta? Sebab orang kaya raya cenderung melupakan Tuhan dalam hidup. Mereka lebih cenderung mengandalkan kekuatan dan tidak peduli dengan Tuhan. Tapi tidak semua loh. Ada orang yang kaya raya tapi tetap mengandalkan Tuhan. Ada orang yang kaya raya tapi tetap mengutamakan Tuhan. Ada orang yang baru belajar kaya melupakan Tuhan. Haleluya. Seperti apa itu orang yang baru belajar kaya melupakan Tuhan? Waktu belum kaya sering datang ke gereja, minta didoakan, dikit-dikit maju ke depan pada saat altar call pasti tidak lalai, pasti maju,
ya. Ditanya apa? Supaya diberkati. Ya. Begitu juga ya, besoknya lagi, minggu berikutnya lagi, altar call, maju ke depan. Apa pokok doa? Minta diberkati. Tetapi setelah diberkati, hilang. Nah itu dia, orang yang baru kaya tapi melupakan Tuhan. Ya, saudara. Bagi saya cukup kaya aja, gak usah kaya raya. Tapi kalau memang Tuhan mau saya kaya raya, haleluya saudara. Tidak ada yang salah dengan menjadi kaya dan atau kaya raya. Gak ada yang salah. Yang menjadi salah adalah ketika saudara sudah melupakan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan, tetapi cenderung mengandalkan kekuatan sendiri dan amat terlebih tidak mempedulikan Tuhan. Sampai-sampai tidak punya waktu berdoa, tidak punya waktu untuk bersaat teduh, walaupun sebentar saja di melalui YouTube, saudara lihat di HP-mu, di TV-mu ya, sebentar saja 1 jam setengah, paling lama 2 jam. Karena kalau orang kaya itu udah banyak meeting ya, udah banyak meeting saudara. Iya, kadang meeting benar tapi ada meeting-meetingan ya, artinya mijit hal-hal yang penting. Halo saudara, aduh. Jadi saudaraku yang kekasih, ya bagi saya ya saya pikir saya cukup kaya saja. Cukup kaya saja. Aduh, salah lagi ya. Cukup kaya. Nggak usah kaya raya, cukup kaya. Nah saudara, ya tapi saya mau katakan bahwa ada orang muda yang kaya datang kepada Yesus. Tapi ketika Yesus, kan dia bertanya, guru perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, Yesus katakan, ya yaitu ya kita baca di Matius pasal, saya ingat itu. Di Matius pasalnya yang ke-19 kan saudara ya. Ya, di Matius pasalnya yang ke-19, dia datang kepada Yesus, orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus. Lalu bertanya, guru perbuatan baik apa yang harus kuperbuat, ya kan? Lalu Yesus katakan begini, ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang itu di ayat 20, Matius pada ayat 19, Matius 19 pada ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ayat 21 kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Tapi saudara, di sini katakan ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, memang kan orang kalau banyak harta, ya ada firman Tuhan yang dia pikir begitu ya. Dia pikir apa? Menyinggung dia, udah. Dia pergi meninggalkan ibadah, ya. Dia pindah channel. Nah saudara, ya tapi saya mengenal ada beberapa orang kaya, tidak banyak sih ya. Beberapa orang kaya tapi mereka andalkan Tuhan. Ya, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Nah, saudara. Jadi yang kedua, langkah hidup berkelimpahan. Kalau kita mengacu pada ayat Amsal 10 ayat 4 tadi, tangan yang lamban membuat miskin tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, saudara, ini yang kedua adalah bekerja, ya kan? Bekerja. Ya. Dari kitab Amsal ini kita mengenal bahwa salah satu langkah menerima berkat Tuhan adalah bekerja. Nah, saudara, Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ke-10 di sana menyampaikan bahwa seorang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, kita dituntut untuk
bekerja. Ya kan? Dikatakan di 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah saudara, Allah menghendaki saudara dan saya bekerja. Sebab Allah pun bekerja. Karena pekerjaan Allah, maka setiap hari kita bisa menikmati sinar matahari. Ya kan? Karena pekerjaan Allah, maka kita bisa menikmati bulan, menikmati air, dan lain sebagainya. Seandainya tidak ada air, tidak ada matahari, maka hidup kita pasti sulit. Atau seandainya nih Tuhan tidak bekerja, memberikan oksigen setiap hari, maka kita pasti mati. Jadi Allah kita adalah Allah yang bekerja. Allah kita bekerja. Maka Tuhan tuntut kita untuk bekerja. Bahkan bekerja dengan apa? Cekatan. Bukan kerja keras ya. Kerja dengan cerdas, itu maksudnya. Amin. Kerja dengan cerdas. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau saudara mau hidup berkelimpahan di 2022 ini, maka yang pertama beribadah, rajinlah beribadah. Setiap pagi tayangan Sahabat Galilea ada, sudah beribadah bersama saya. Ya cuman 15 sampai 20 menit. Saudara, paling panjang durasinya 30 menit. Ya kan? Nah saudara ambil waktu untuk bersaat teduh, beribadah bersama saya. Ya saudara. Yang kedua adalah apa? Bekerja. Ora et labora. Jadi kita berdoa, kita bekerja. Doakan apa yang kau kerjakan, kerjakan apa yang kau doakan. Kalau hanya doa tapi tidak bekerja, itu salah juga. Itu namanya ora kerja, saudara ya. Bukan ora et labora. Nah saudaraku yang kekasih, yang ketiga saudara ya, langkah untuk hidup berkelimpahan. Ini kunci berkat sudah tertulis ya. Nah kita lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-6. Nah ini dia saudara ya. 2 Korintus pasalnya yang ke-9 pada ayatnya yang ke-6 dikatakan begini saudara. Mari kita simak. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara, ini sampai-sampai dikatakan camkanlah ini. Ini serius banget loh saudara. Ya kan? Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ketika saudara menerima berkat Tuhan, saya mau katakan begini, sisihkanlah ya kan sedikit dari apa yang saudara terima dari Tuhan. Ya. Untuk apa? Untuk ditabur. Ya kan? Sisihkan dan sediakan benih untuk ditaburkan. Di dalam Lukas, kita lihat dalam Lukas ya. Lukas ya, pasalnya yang ke-6 pada ayatnya yang ke-38 dikatakan begini, Lukas pasal 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara lihat bahwa ya,
ketika saudara menerima berkat Tuhan, dikatakan berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudara, yang ketiga yang saya mau katakan, langkah untuk hidup berkelimpahan yang boleh dikatakan adalah kunci berkat adalah menabur. Jadi yang tadi pertama beribadah, yang kedua apa? Apa yang kedua, saudara? Yang kedua adalah apa? Bekerja. Amin. Dan yang ketiga apa? Menabur. Ya. Menabur. Biasakan untuk tidak menghabiskan berkat untuk diri sendiri, saudara. Tapi mari kita sediakan benih untuk kita tabur. Ya kan? Kita sediakan benih untuk dibagikan kepada orang lain. Kepada hamba Tuhan. Ke amat terlebih ini yang paling penting. Pekerjaan Tuhan. Amin. Menabur atau memberi adalah sebuah kunci untuk membuka tingkap-tingkap langit, ya, untuk membuka lebar-lebar berkat Tuhan. Ada sekarang yang lagi viral kasus yang sedang bergulir ya tentang sedekah. Nah, mungkin konsepnya dari mana saya tidak tahu, tapi sebetulnya apa yang disampaikan oleh beliau itu, umat Kristen itu ada konsep dalam Alkitab. Dan itu sudah dilakukan berabad-abad. Dan sampai hari ini gak ada kasus. Ya kan? Gak ada kasus, saudara. Ya kan? Kenapa? Karena memang orang waktu memberi, Tuhan beri kepadanya. Karena Tuhan yang berbicara kepada kita di dalam Alkitab, melalui Alkitab adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah berbohong. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, menabur atau memberi adalah sebuah kunci untuk membuka lebar berkat Tuhan. Percaya deh. Amin. Saudara, saya bukan menghimbau saudara memberikan kepada saya, tidak. Tapi saya menghimbau saudara memberi ya kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan mana saja, saudara ya. Di gerejamu, ya. Atau ada hamba Tuhan di persekutuanmu, di tetanggamu, di desamu, ya kan? Nah, saudara, ya, lakukan karena firman Tuhan mengatakan begitu. Itu kunci untuk kita menerima hidup berkelimpahan, saudara. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih, saudara ingin hidup berkelimpahan di 2022, yang pertama adalah beribadah. Yang kedua adalah bekerja. Yang ketiga adalah menabur. Gak usah panjang-panjang ya saudara ya. Yang berikut, yang keempat. Saudara, ini yang juga tidak bisa kita abaikan. Yaitu berdoa dan bersyukur. Amin. Kita harus berdoa. Orang yang gemar berdoa tidak khawatir akan hidupnya. Apakah berdoa dan beribadah kan sama saja Pak Pendeta? Ya kalau beribadah kan itu panjang ya. Kita di dalam ibadah ada doa. Ya kan? Ya kan? Kita berdoa syafaat, doa firman Tuhan, doa ada lagi yang doa pengakuan dosa. Ya, itu ibadah. Berdoa, ya waktu kita mau datang kerja, kita berdoa, kita mau makan, kita berdoa, kita mau mulai sesuatu, kita berdoa. Nah, berdoa adalah sesuatu ibadah juga, tapi ibadah pendek. Ya namanya juga doa. Berdoa dan bersyukur. Berdoa berarti kita berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan adalah sumber berkat. Kalau kita dekat kepada Tuhan yang adalah sumber berkat,
dalam doa kita, maka berkatnya pasti dicurahkan dalam hidup kita. Nah saudara, kadang-kadang dalam doa kita hanya melulu minta. Padahal dalam doa itu kita harus bersyukur. Kita memuji Tuhan, kita menyanyi, ya itu juga ibadah. Pokoknya saudara deh, ini langkah untuk hidup berkelimpahan, beribadah. Rajin beribadah. Seminggu berapa kali? 1 kali mungkin. Ya. Ada persekutuan doa. Ya. Ibadah, ada ibadah pagi, mungkin saudara setiap hari beribadah. Ya kan? Tapi berdoa bukan sewaktu-waktu, tapi setiap waktu. Amin. Nah, jadi yang pertama beribadah, yang kedua bekerja, ya, jangan malas. Yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu menabur. Yang keempat, berdoa dan bersyukur. Saya lebih cenderung mau tekankan di sini adalah bersyukur. Amin. Ya, waktu kita bersyukur sebenarnya kita sudah berdoa. Jadi berdoa kita adalah ucapan syukur. Kadang-kadang orang bilang berdoa itu lebih ke mohon. Tuhan berkati saya, berkati suami saya, berkati istri saya, berkati orang tua saya, berkati mertua saya, berkati anak-anak saya, berkati kantor saya, berkati usaha saya, studi saya, pelayanan saya, berkati. Pokoknya semuanya dia sudah sebutkan. Berkati. Nah, tapi saya mau tekankan di sini adalah bersyukur. Bersyukurlah. Bersyukur. Jadi bersyukur. Ya, terima kasih Yesus. Nah, jadi kalau bersyukur bukan meminta kan? Bersyukur berarti apa? Berterima kasih. Ya kan? Nah, kadang-kadang kita tidak tahu berterima kasih. Sudah diberikan kita tidak tahu berterima kasih. Apalagi orang Indonesia, ya. Beberapa kata yang kurang disebutkan oleh orang Indonesia atau sulit keluar dari mulutnya atau perlu diajarkan adalah apa? Maaf. Satu lagi, thank you, terima kasih. Coba deh. Ya kan? Ada lagi satu apa ya? Ya. Itu kata maaf itu kadang-kadang sulit loh. Maaf. Ya kan? Terima kasih, thank you. Coba perhatikan di restoran. Ketika kita menyuruh pelayan. Ya. Lalu adakah kita katakan thank you? Kita pikirkan kita udah bayar. Dia kan pelayan. Kita kan perlu dilayani. Kita ini kan bos. Ya, pembeli adalah raja. Nah, maka kita bersikap seperti raja. Ya. Maka kalau ada menu yang tertukar kita marah. Ya. Saudara, kata maaf dan terima kasih ini sulit. Kan bisa saja, maaf mbak ya, ini kayaknya ketukar. Oh iya maaf, dia bilang maaf. Nah, kita sampaikan lagi, terima kasih ya. Nah, ini terbawa sampai-sampai kepada Tuhan kita tidak terbiasa mengatakan thank you Lord. Ya kan? Padahal Tuhan cukup saja waktu doa kita, terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kupersembahkan hidupku untuk Tuhan. Ajar aku Tuhan untuk tahu berterima kasih. Kan, saudara? Ya. Jadi bersyukur, ya, bersyukur dalam segala keadaan, ya. Bersyukur dalam setiap peristiwa yang kita alami, suka ataupun duka, kita bersyukur. Jadi kalau saudara mau berhasil, saya mau tekankan, perhatikan langkah-langkah tadi, yaitu apa? Beribadah,
Lalu apa? Bekerja. Lalu apa? Menabur. Lalu yang keempat, bersyukur atau berdoa dan bersyukur. Amin. Pasti saudara hidup berkelimpahan. Ya, bukan hanya rohani tapi juga jasmani tapi juga materi. Karena Yesus datang supaya kita hidup dan hidup berkelimpahan. 2022 saya berdoa seluruh subscriber Galilea Network, seluruh jemaat Galilea Community of Christ dan juga sahabat Galilea semuanya diberkati, hidup berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar langkah yang harus kami lakukan untuk hidup berkelimpahan. Dan sesungguhnya kunci berkat itu sudah tertulis. Terima kasih. Hari ini kami belajar 4 langkah, yaitu beribadah, yaitu bekerja, yaitu menabur, dan yaitu berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa kadang-kadang kami lalai untuk bersyukur. Kami lebih banyak ngedumel, lebih banyak bersungut, lebih banyak mengeluh karena situasi pandemi COVID-19 yang masih mewarnai tahun 2022 ini. Ini kadang-kadang yang timbul di hati kami adalah kegelisahan. Kami meragukan pertolongan Tuhan. Tapi hari ini kami dikuatkan kembali bahwa Tuhan mau kami berhasil, kami sukses, kami kaya, bertambah kaya, semakin kaya. Dan firman-Mu telah mengajarkan kami bagaimana hidup berkelimpahan itu. Maka biar kami melakukan beribadah dengan segenap hati, sungguh-sungguh kepadamu. Kami juga bekerja, kami tidak malas, kami akan selalu menjadi pekerja yang baik, yang memuliakan Tuhan. Kami juga diajarkan untuk menabur. Waktu kami memberi, kami tidak akan kekurangan. Tapi waktu kami memberi, memperbesar keuntungan kami. Terima kasih. Juga kami diajarkan untuk berdoa dan bersyukur. Kiranya langkah ini bukan hanya kami dengar, kami hafal, tapi kami lakukan dalam hidup kami. Dan kami hidup berkelimpahan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan. Kami akan menabur untuk pekerjaan Tuhan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia yang akan ditransfer ke rekening yayasan. Tuhan, setiap mereka yang menabur, Tuhan, Engkau yang akan memberkati mereka. Mereka akan menuai 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Setiap rupiah, dolar dan euro yang mereka persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan kembalikan 30, 60, 100 bahkan saya doa 1000 kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang sakit-sakitan. Tuhan berkati kalau mereka sedang mengalami sakit disembuhkan. Kalau mereka sedang mengalami situasi masalah dengan usaha pekerjaan mereka, Tuhan tolong. Tuhan nyatakan bahwa Engkau sanggup memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kan setiap pemberian Tuhan kuduskan, setiap persembahan Tuhan kuduskan untuk dapat dikelola dengan baik di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Kami banyak hal membutuhkan dana, baik itu sewa gedung maupun biaya operasional. Tuhan kiranya siapkan segala yang dibutuhkan oleh yayasan dan gereja Galilea Community of Christ. Tuhan berkati, terima kasih, dan kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu sesudah kami memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi sambil mempersiapkan diri seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Baiklah saudara, tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini. Saudara bisa memberikan persembahan saudara dengan mentransferkan di nomor-nomor yang telah tertera di layar saudara. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Baik saudara, terima kasih untuk persembahan yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan menopang operasional Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dengan konten di YouTube, di channel YouTube Galilea Network ini. Saudara, setiap rupiah yang saudara berikan sangat berarti. Tanpa donasi saudara, kami juga tidak bisa berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Dan memang Tuhan menghendaki supaya ada tiang-tiang finansial. Dan karena itu berbahagialah saudara yang menjadi tiang finansial dari Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia ini, atau saudara yang selalu mensupport melalui donasi ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Maka setiap apa yang saudara berikan itu pasti Tuhan kembalikan. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan membaca di 1 Korintus pasal 11 pada ayatnya yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, saya jemput semua berdiri. Saya berharap di rumahmu ada hosti dan anggur atau roti dan anggur. Ya saudara ya. Mari saudara, mari kita angkat hostinya.
dan ikuti apa yang saya katakan ya. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit, penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkelimpahan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Satu Korintus pasal 11 ayat 25, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita ambil anggur, kita angkat. Kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya, dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih, sempurna adanya. Tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Darah Kristus yang mulia memvaksinasi tubuhku sehingga aku tidak terpapar COVID-19, bahkan kuman, virus, sakit penyakit yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Saudara masih tetap berdiri, mari kita bersyukur.
untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Kita percaya apa yang tertulis di kitab suci, barang siapa makan dagingku minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Maka Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Maka kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh hidup kami, masa depan kami, rumah tangga kami, amat terlebih kesehatan kami, serta biaya hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba berdoa yang sakit sudah disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan dalam hidup kami semua. Kesehatan dipulihkan, keuangan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, masa depan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba terus berdoa bagi mereka yang sudah memberikan persembahan, bahkan mungkin akan memberikan persembahan sesudah ini melalui transfer ke rekening Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati semuanya, setiap rupiah, setiap dolar dan euro yang dipersembahkan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan kembalikan 100 bahkan 1000 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang miskin, tidak ada yang sakit-sakitan, tidak ada yang kekurangan. Sebab Engkau yang berpesan, berilah maka akan diberi. Tuhan berikan kelimpahan atas mereka semua. Tuhan berikan damai sejahtera sukacita. Berikan kesempatan, bahkan terobosan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami yang bersama dalam ibadah ini. Mereka yang aktif di live chat Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Dan Indonesia Tuhan berkati. Bahkan negara di mana kami tinggal Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Inilah kami berdoa untuk setiap lembaga gereja. Biarlah mereka tetap memberitakan Injil di masa pandemi COVID-19. Nama Tuhan tetap dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa untuk Galilea Community of Christ. Biarlah akan semakin hari semakin diberkati jemaatnya, bertumbuh menjadi dewasa. Hamba doa untuk seluruh subscriber Galilea Network diberkati, jumpai mereka di masa saja berada. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk persekutuan doa Kedar Nebayot yang akan berlangsung secara perdana kembali setelah 2 tahun tidak aktif. Maka akan diadakan ibadah on-site pada hari Sabtu tanggal 12 Februari jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati persiapan pembicara, pesaksi, pemusik, worship leader, juga soundman, juga tenaga-tenaga kebersihan. Tuhan siapkan semuanya, bahkan juga jemaat yang hadir, semuanya diberkati, pagari dengan pasukan malaikat surga. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, begitu baik dalam hidup kami. Dan biarlah apa yang diprogramkan oleh Galilea Network ini, semua konten, semua program dapat dilihat oleh banyak orang, disaksikan, diikuti oleh banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan. Dan mereka yang belum percaya menjadi percaya. Mereka yang ragu-ragu diberikan keteguhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saatnya kami akan terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati,
buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Terima kasih untuk kebersamaan dalam ibadah hari ini. Dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, datang selami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ibadah telah selesai. Terus setia beribadah. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.